terus dibagi-bagi sama Ratna dan dibantu 2 orang karyawati Kwan Sing Byo kepada para umat yang hadir ikut sembahyang. Sebagaimana telah saya katakan bahwa pembagian jatah untuk para umat itu porsinya kecil. Jadi persembahan yang diturunkan dari kelenteng Culingkiong saja masih ada kelebihannya. Sedangkan persembahan yang di meja altarnya kelenteng Kwan Sing Byo masih 100% utuh, tidak tersentuh sama sekali. Segenap umat Kwan Sing Byo cuek banget, tidak ada yang kepo dibawa kemana buah-buahan dan kue-kue persembahan sebanyak itu. Umat Kwan Sing Byo Tuban yang dicap sebagai orang damje alias geragas-geragas semakin diam saja menyaksikan ulah mereka. Pernah suatu hari saya menelpon pada Go TV memberikan masukan soal pembagian jatah yang diberlakukan oleh pengurus Kwan Sing Byo, yaitu meracik dalam 3 macam porsi untuk 3 golongan. Di antaranya adalah golongan pengurus dan penilik, yang kedua adalah golongan umat yang bertugas sebagai staf upacara sembahyang, yang ketiga golongan umat anggota yang hadir dan ikut sembahyang. Artinya jatah yang diterima oleh staf upacara sembahyang lebih besar dibanding jatahnya umat yang hadir ikut sembahyang. Sedangkan jatahnya pengurus dan penilik lebih besar dibanding jatahnya staf upacara sembahyang. Dari pengurus yang terdahulu cara mengatur pembagian jatah seperti itu. Tapi semenjak kelenteng Kwan Sing Byo dikelola oleh 3 pengusaha nasional, semua disamaratakan dalam porsi yang kecil. Kalaupun hal itu dianggap sebagai suatu yang tidak penting, saya tetap merasa perlu hal ini disuarakan untuk membuktikan siapa yang lebih damje, yang lebih geragas, umat Kwan Sing Byo Tuban atau mereka. Lalu Sudomo alias Go TV menanggapinya. Begini tanggapannya. Lah iya, orang Tuban kan sudah kaya-kaya, buat apa toh makanan aja lo? Ya biar dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, diberikan kepada security. Suatu hari di bulan Maret 2023, salah satu umat terbaik Kwan Sing Byo Tuban mengalami kecelakaan sepeda motor. Namanya adalah Cik Gyokme alias Kwok Meme, pemilik toko Morodadi di Tuban ya. Saya katakan sebagai salah satu umat terbaik karena selalu aktif setiap ada kegiatan di kelenteng Kwan Sing Byo dan Culingkiong Tuban. Selain sebagai staf upacara sembahyang hari ulang tahun dan hari-hari besar di kelenteng Kwan Sing Byo dan Culingkiong Tuban, dia juga sebagai panitia hari ulang tahun dan hari-hari besar di 2 kelenteng Tuban itu tadi. Bahkan ketika ada korban banjir di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban akibat luapan sungai Bengawan Solo, lalu ada gerakan bakti sosial gabungan antara seorang tokoh Buddhis yaitu Pak Ongko Digdoyo yang mengirimkan tenaga medis dan bantuan obat-obatan dan bekerja sama dengan kelenteng Kwan Sing Byo Tuban. Lalu kelenteng Kwan Sing Byo pun menerjunkan cukup banyak umat termasuk salah satunya Cik Gyokme, Bapak Ketua Umumnya Gunawan Putra Wirawan bersama istrinya juga ikut. Kala itu kayaknya di tahun 2010 saya pun ikut ke sana jadi relawan semua lah. Terkait dengan kecelakaan sepeda motor tersebut, Cik Gyokme mengalami patah kaki dan tidak bisa berjalan.
ketika ada acara sembahyang Cap Nggo tanggal 5 April 2023 tidak bisa menghadiri dan WA kepada saya untuk dimintakan jatah makanan yang setelah diturunkan dari meja altar persembahan dewa-dewi, yang mana kita semua juga yakin kalau barang-barang persembahan atau sesaji itu pastinya mempunyai nilai lebih, mengandung berkah, kekuatan positif dari dewa-dewi. Diharapkan Cik Gyokme bisa dipercepat kesembuhan kakinya. Dan saya kira umat agama lain pun sama. Kalau ada barang makanan atau air minum yang telah didoai oleh rohaniwannya, misalnya ustadz atau kiai, pastor, pendeta maupun resi Hindu, ya para umatnya pasti yakin kalau hal itu ada nilai lebihnya. Demikianlah Cik Gyokme yang telah berpesan lewat WA, lalu saya sampaikan pada kakak perempuan saya, Tio Milan. Dan saya sampaikan pula pada Cik Mecu selaku pengurus dimisioner nonaktif bidang agama. Perlu saya jelaskan bahwa segenap badan pengurus dan badan penilik Kwansing Bio Tuban sudah nonaktif semenjak dikelola oleh 3 pengusaha nasional. Nah, pada tanggal 5 April 2023 ada upacara sembahyang Cap Nggo di Klenteng Kwansing Bio. Adalah kali pertama memintakan jatah untuk Cik Gyokme. Cik Milan, kakak perempuan saya, menggandeng Cik Mecu, pengurus bidang agama non-aktif, minta melalui Lani karyawati Kwansing Bio yang ditugasi membagikan jatah pada semua yang hadir mengikuti acara sembahyangan dan berhasil mendapatkannya dengan mudah. Tapi untuk yang berikutnya, acara sembahyang Jiit di Klenteng Culengkyong adalah kali yang kedua kakak perempuan saya bilang sama Cik Mecu lagi untuk maju bersama memintakan jatah buat Cik Gyokme. Lalu Cik Mecu memperlihatkan rasa ogahnya dengan menjawab, "Loh, masa dimintakan lagi nanti ini?" Itu artinya Cik Mecu merasa berat hatinya kalau diajak meminta kepada orang yang pelit, orang yang kikir. Oh, ternyata firasatnya Cik Mecu cocok sungguhan. Begitu saatnya mengantri jatah, lalu Cik Mecu berbicara sama Lani, "Lan, Cik Gyokme kasih jatah ya." Terus dia bilang, "Gak berani, saya tanya Bu Ratna dulu." Begitulah jawab Lani.